Shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang 4. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Ahad memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seseorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon alar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini Bapak Ibu Saudara adalah siap menghadapi tekanan. Apa Bapak Ibu? Siap menghadapi tekanan. Di tengah situasi yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara, virus corona Omikron yang makin mengganas di Indonesia, ya semua hidup dalam ketakutan, ya, pasti tekanan makin berat bagi setiap manusia, betul tidak? Bukan hanya sakit penyakit, dalam segala bidang orang pasti menghadapi tekanan. Ada yang tertekan karena ekonomi, ada yang tertekan karena sakit penyakit, ada yang tertekan karena persoalan rumah tangga. Yang namanya hidup, kita pasti menghadapi tekanan. Yang paling berat adalah kita menghadapi tekanan diri kita sendiri. Waktu saya kecil, Bapak Ibu Saudara, saya juga menghadapi tekanan. Ketika teman-teman kita bisa membeli sepeda motor, kita tidak punya, kita merasa minder. Anak-anak muda, banyak yang menghadapi tekanan. Mungkin penampilan tidak terlalu cantik atau tidak terlalu tampan, kalah dengan teman-temannya. Dia juga menghadapi yang namanya pressure, tekanan. Setiap manusia pasti menghadapi yang namanya tekanan. Tidak terlepas juga Nabi Elia, nabi yang begitu luar biasa. Baru saja dia mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi ketika hanya mendengar omongan istri Raja Ahad, Isabel, ancaman yang begitu saja dia sudah ketakutan. Dia katanya, saya lebih baik mati saja. Saya nggak tahu tekanan apa yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa tidak mampu, mungkin membuat kita menjadi putus asa. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita siap menghadapi tekanan apapun di dalam kehidupan kita. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 22. Coba ya kita lihat ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 22. Ahad mengirim orang itu ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada siapa? Elia berkata kepada siapa?
kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 banyaknya. Ini perkataan Nabi Elia kepada rakyat bahwa dia berkata hanya tinggal dia seorang diri saja, sudah tidak ada nabi yang lain. Dia harus menghadapi 450 orang banyaknya. Ini perkataan Nabi Elia. Nabi Elia ingin tunjukkan kepada rakyat bahwa dia adalah satu-satunya yang menyelamatkan jemaat Israel, menyelamatkan rakyat Israel. Tidak ada nabi lain, dia sendiri. Dia ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dialah yang sanggup mengalahkan para nabi Baal. Dalam kehidupan real kita sehari-hari. Bukankah kita juga seringkali kita busungkan dada kita berkata, pelayanan di gereja Alabai House of Prayer Sidoarjo, kalau tidak ada saya, tidak mungkin bisa. Kalau pekerjaan ini bukan saya yang kerjakan, gak mungkin bisa. Saya loh yang membuat gereja ini menjadi besar. Saya loh yang membuat pelayani sukses. Saya loh yang menolong jemaat Tuhan. No, Tuhan katakan. Kalau sikap kita seperti itu, suatu kali engkau akan tertekan, engkau akan stres, dan engkau tidak mampu menguasai keadaan. Ini dialami Nabi besar Elia. Ketika dia katakan bahwa tidak ada nabi lain, hanya dia sendiri yang bisa menolong jemaat Israel. Memang benar Tuhan pakai dia secara luar biasa, tetapi dia sendiri tidak mampu menghadapi tekanan kehidupan pribadi dia. Pernah enggak Bapak Saudara mengalami tekanan hidup yang demikian? Oh, rasanya ini saya tidak mampu atasi keadaan. Rasanya ini saya tidak mampu lagi, saya ingin mati saja. Berapa waktu yang lalu, seorang yang kena COVID berkata kepada saya demikian. Rasanya saya tidak ada semangat lagi untuk hidup. Lebih baik saya mati saja. Baru kena penyakit, sakit penyakit. Bapak Saudara, jangan berharap di dalam kehidupan kita ini tidak ada tekanan. Selama kita masih bernapas, kita pasti mendapatkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mensikapi tekanan itu yang penting. Bagaimana kita mampu menghadapi tekanan itu yang penting Bapak Saudaraku. Untuk Bapak Saudara bisa menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita apapun kondisi kita, jangan ada kesombongan dalam hidup kita. Ayo katakan kanan kiri saudara, jangan ada kesombongan. Baru kopral saja dia sudah jalannya, waduh, di sini ada perwira ya, tapi enggak sombong. Baru kopral sudah sombong. Baru dikasih jabatan sedikit sudah sombong. Apa yang perlu kita sombongkan Bapak Saudaraku? Kita lahir itu tidak bawa apa-apa, nanti kita kembali juga tidak bawa apa-apa. Ya. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu semua anugerah Tuhan, itu semua ada pemberian Tuhan. Ya. Satu waktu kita pasti akan kembali, kita tidak bawa apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya karunia, ayo pakai karunia itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kesombongan diri sendiri. Jangan pakai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Bahwa kita ini hebat, kita ini luar biasa. Filosofi dunia Bapak Saudaraku. Kenapa orang-orang dunia mau bekerja keras Bapak Saudaraku? Dia ingin tunjukkan bahwa siapa diri dia. Itu kehidupan lama saya. Saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini mampu. Oh, saya dengan tangan saya sendiri saya bisa bekerja keras dan saya bisa berhasil. Dia ingin tunjukkan bahwa diri dia sendiri adalah yang paling hebat. Tetapi orang yang menunjukkan
Tuhan yang hebat. Dalam diri dia tidak ada kesombongan. Saya percaya bahwa setiap manusia dalam dirinya itu pasti ada yang namanya betul tidak? Pakai baju bagus dikit aja udah sombong Bapak Saudaraku. Baru ganti sepatu aja Bapak Saudaraku jalannya, udah begini jalannya Bapak Saudaraku, nggak lulus lagi. Betul tidak? Pakai dasi di depan aja Bapak Saudaraku sudah sombong Bapak Saudaraku. Pakai baju bermerek sedikit aja jalannya udah beda Bapak Saudaraku. Udah begini Bapak Saudaraku jalannya Bapak. Biasanya begini, sekarang udah begini Bapak Saudaraku. Bukan badannya tegap tapi ditegap. Karena apa? Dalam diri dia ada kesombongan. Yang membuat kita stres Bapak Saudaraku, membuat kita hidup kita tertekan dan tidak mampu mengatasi tekanan adalah kesombongan diri kita. Kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini hebat, kita ini luar biasa. Tetapi apapun yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, saya percaya tekanan seberat apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat menghadapinya. Karena bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Apa yang membuat kita tidak bisa menghadapi tekanan? Ayo kembali ke 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 10 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Kepada siapa? Demikian apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja apa? Segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, sombong lagi, hanya aku seorang diri masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan ayat 10 berkata demikian. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Nabi Elia bukan hanya dia membandingkan dirinya, dia hanya menunjukkan kesombongannya kepada manusia, tetapi dia juga menunjukkan kepada Tuhan bahwa orang Israel yang lain meninggalkan Tuhan, sementara dia sendiri saja yang bekerja segiat-giatnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia membuat satu perbandingan antara dirinya dengan yang lain, Bapak Saudaraku. Dia ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan Israel. Hebat banget Bapak Saudaraku. Dia bukan hanya sombong kepada manusia, tapi dia juga sombong rohani, menunjukkan dirinya kepada Tuhan bahwa dia ini hebat. Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku, kalau kita bisa ada sebagaimana ada sampai hari ini, bukan kuat dan gagah kita, bukan kehebatan kita, semua itu adalah kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pernah nggak kita sadar? Dalam doa kita berkata, kita membandingkan orang lain dengan diri kita. Ingat doa pemungut cukai? Ya. Doanya bagaimana? Aku tidak seperti orang zalim itu. Aku bayar perpuluhan. Aku lakukan firman Tuhan, aku lakukan itu. Sementara orang itu tidak. Bahaya loh Bapak Saudaraku. Ini ada wujud kesombongan rohani. Kita ingin tunjukkan bahwa kita ini bersih, kita ini hebat, kita ini rohani. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa Bapak Ibu Saudara tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan tahu loh sampai kedalaman hati kita. Amin. Seharusnya kita berkata, Tuhan, saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa. Saya hanya melakukan apa
yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sementara Nabi Elia ngomong apa? Aku bekerja loh segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Orang Israel yang lain meninggalkan keperjanjian dengan Tuhan. Meruntuhkan mesbah Tuhan. Membunuh nabi-nabi Tuhan. Tetapi aku loh seorang diri yang menjadi pahlawan. Apakah betul demikian? Melihat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Ini perkataan Tuhan ya. Yuk 1, 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan berapa? 7.000 orang di Israel. Jadi semua orang tidak apa? Sujud menyembah kepada Baal. Dan mulutnya tidak mencium dia. Benar enggak perkataan Nabi Elia? Ternyata tidak. Tuhan bilang loh, saya masih meninggalkan 7.000 orang yang setia kepada Tuhan, yang tidak menyembah kepada Baal, mulutnya tidak mencium Baal, yang setia kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah orang lain memuji kita, bukan dari mulut kita sendiri. Jangan kita bangga akan diri kita, biarlah orang lain, biar Tuhan yang memuji kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sering kita bangga dengan kerohanian kita. Kita anggap kita ini paling benar, orang lain tidak. Kita anggap kita ini paling kudus, kita ini paling hebat. Tetapi firman Tuhan pagi ini berkata kita jangan sombong rohani. Amsal 27 ayat 2 berkata demikian. Biarlah orang lain memuji engkau bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal bukan bibirmu sendiri. Seringkali Bapak Saudaraku kita ini bangga. Oh si A itu loh, gak benar. Ibadahnya sepertinya luar biasa, tapi hidupnya gak benar. Bisa berkata-kata tentang orang lain. Atau kita ngomong, waduh, tahu nggak? Saya ini loh rajin ibadah. Ibadah Zoom saya ikut. Hari Minggu ikut, live streaming ikut. Ibadah apa aja saya ikut. Saya ini rohani. Saya ini baca Alkitab, tunjukin buat orang lain. Gak perlu Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah orang lain itu yang memuji. Biarlah Tuhan yang memuji kita, bukan diri kita sendiri. Ternyata Nabi Elia bukan hanya dia sombong dengan manusia, tapi dia juga sombong di hadapan Tuhan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah satu-satunya nabi yang menyelamatkan Israel. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kesombongan kita ini membuat kita tidak mampu menghadapi tekanan hidup. Kesombongan diri kita lah membuat kita ini tidak mampu mengatasi tekanan, pressure kehidupan. Kita selalu di dalam tekanan-tekanan sehingga membuat kita stres. Kalau dalam diri kita tidak ada kesombongan Bapak Saudaraku. Saya percaya Bapak Saudaraku, situasi apapun yang kita hadapi kita akan tetap survive, kita akan tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, apa yang membuat kita tidak bisa menghadapi tekanan. Ya kembali 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, yang memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada angin besar yang membelah gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, wah dahsyat. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Membakar 450 Nabi Baal. Seperti Elia. Hebat, luar biasa. Tetapi Tuhan bilang apa?
tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bukankah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu inginkan sesuatu yang luar biasa. Betul tidak? Kita ingin sesuatu yang spektakuler. Orang lihat, wah saya ini hebat. Saya kalau tumbangkan orang mati itu bangkit. Kalau saya tumbangkan orang buta, matanya dijalikkan. Kalau saya berdoa orang sakit disembuhkan. Oke, baik Bapak Saudaraku. Tetapi itu yang orang inginkan Bapak Saudaraku. Makanya untuk meredam kesombongan setiap kita, Tuhan tunjukkan kepada Elia, dikatakan ada angin besar yang membelah gunung, tetapi ternyata Tuhan tidak ada di dalamnya. Ada api yang membakar, yang luar biasa. Ternyata tidak ada Tuhan di dalamnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, kenapa kita bisa hadapi tekanan. Dan kita tidak bisa lepas dari tekanan dan tidak mampu menghadapi tekanan. Karena keinginan kita nampak hebat dan sukses Bapak Ibu Saudaraku. Betul tidak? Kadang-kadang kita hidup itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang hidup kita paksakan Bapak Saudaraku. Apalagi zaman sekarang Bapak. Yang penting bisa esek, betul tidak? Nanti urusan belakang. Nanti stresnya di belakang. Nanti kelihatannya hebat Bapak Saudaraku. Lihat sepatu saya. Wih, luar biasa sepatu saya. 25 juta sepatuku. Bajuku, ini contoh ya, bukan 25 juta ya, jangan salah paham ya Bapak Saudaraku. Ini enggak sampai juta-jutaan Bapak Saudaraku. Ini bajuku, ini tahu enggak coy? Ocap tiao. Wih. Bulpenku, tahu enggak berapa? Capji tiao. Berapa capji tiao? 12 juta. Handphoneku, jangan ditunjukin, ada handphone mahal lagi nanti. Cacap gotiau Bapak Saudaraku. Spektakuler enggak? Wih, luar biasa. Pelayanan orang itu di kampung, di desa, enggak ada apa-apa, yang enggak ada apa-apanya. Pelayanan saya tahu enggak? Wih, yang datang itu loh bawa Mercy, BMW. Luar biasa pelayanan saya. Jemaat saya, orang kaya semua. Kok enggak ada aminnya Bapak Saudaraku? Tahu enggak, hebat saya ini, luar biasa. Ini ya kan yang kita inginkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menghadapi tekanan sehingga kita tidak mampu meredamnya Bapak Saudaraku. Karena Bapak Saudaraku, keinginan kita itu membuat kita tidak mampu mengatasi tekanan dalam kehidupan kita. Coba kita hidup apa adanya Bapak Saudaraku. Enak kan? Tinggal di gubuk, ya kan? Nyambal, pakai nasi hangat dengan ikan teri, satu piring berdua makan bersama istri. Enak enggak Bapak Saudaraku? Wis, enak Bapak Saudaraku. Ayo hidup apa adanya Bapak Saudaraku. Supaya kita mampu menghadapi tekanan hidup. Kenapa orang tidak bisa mengatasinya Bapak Saudaraku? Kesombongan, keinginan kita lah yang membuat kita tidak mampu mengatasi keinginan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang membuat kita bisa tetap kuat, kita tetap survive? Kita harus bisa mengalahkan kesombongan dan keinginan kita.
Ayo katakan kanan kiri saudara, kita harus bisa mengalahkan kesombongan dan keinginan kita. Ayo, gak apa-apa Kak, gak usah malu-malu Bapak Saudaraku. Caranya bagaimana? Ayo kita yang ayat terakhir ya, caranya bagaimana? 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Ayo 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan ayat yang kelima ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan, malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan apa? Makanlah. Untuk Bapak Ibu Saudara tetap kuat dan sehat Bapak Saudaraku. Fisik saudara itu perlu namanya makan. Betul tidak? Saya lihat jemaat saya itu gemuk-gemuk, sehat-sehat. Pasti makannya banyak. Tadi pagi sudah 2 piring kan, betul kan? Belum? Kalau belum nanti habis ibadah kita makan. Tapi porsinya enggak banyak Bapak Saudaraku. Kita perlu namanya makanan untuk supaya kita tetap kuat. Seorang olahragawan, seorang yang biasa ini fitness Bapak Saudaraku, porsi makannya pasti banyak Bapak Saudaraku. Dia perlu protein yang banyak, bahkan dia perlu berapa puluh butir telur supaya badannya menjadi kekar. Pak Tony mana? Supaya apa? Tetap kuat, sehat. Luar biasa. Bagaimana kita bisa menghadapi tekanan yang kuat Bapak Saudaraku? Kerohanian kita juga harus kuat. Kalau kerohanian kita kuat, kita perlu makan. Bukan makan secara jasmani, tapi makan secara rohani. Bapak Saudara makan rohani? Saat ini Bapak Ibu Saudara juga lagi makan makanan rohani. Firman Tuhan. Manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengalahkan kesombongan dan keinginan Bapak Ibu Saudaraku? Bapak Ibu Saudara harus konsumsi makanan yang bergizi, yaitu kita harus mengkonsumsi yang namanya firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Setiap hari hidup kita harus diisi dengan firman Tuhan. Harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat rohani kita kuat. Tekanan apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa melewati. Mau virus apa kayak, mau Omikron, mau apa, mau Alfa sampai apapun, saya percaya kita akan tetap kuat menghadapi segala situasi kondisi. Amin Bapak Saudaraku. Nggak tahu setelah Omikron apalagi Bapak Saudaraku. Omikron, jangan-jangan Omron Bapak Saudaraku. Nggak usah takut, nggak usah khawatir Bapak Saudaraku. Konsumsi yang bergizi rohani Bapak Saudaraku. Firman Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya adalah kekuatan orang percaya. Itu mengikis kesombongan kita, mengikis keinginan kita, sehingga kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kira firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara.